Iya, kayaknya kalau saya ngeliat wajahnya udah nggak sabar nih menanti para pembicaranya ya. Kalau gitu saya cek sekali lagi semangatnya. Apa kabar Anda hari ini? Iya, bukti cara yang selanjutnya tidak kalah menarik. Kalau tadi sudah membicarakan mengenai Gen Y atau Young Generation, yang kedua ini akan berbicara mengenai bagaimana menjadi seorang ibu. Beliau adalah seorang inspiring mom. Beliau adalah Mbak Zakiah Yunarwati. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Zakiah Yunarwati. Ya, Mbak Zakiah Yunarwati adalah ibu dari 2 orang anak. Beliau juga adalah penulis buku Mata Jiwa. Nah, sebagai seorang inspiring moms tentu saja harus menginspirasi anak-anaknya. Ya, anak beliau bernama Nabilah Arifaizah. Dia adalah seorang penulis novel KKSK. Nah, kecil-kecil punya karya. Berarti kalau misalnya kita ingin nih anak kita punya karya, baca bukunya. Ya kan? Kecil-kecil punya karya. Beliau juga seorang team leader dari sebuah perusahaan internasional. Dan juga beliau adalah penggagas dari Training Inspiring Moms. Nah, untuk mengenal lebih jauh mengenai siapa beliau, mari kita saksikan video berikut ini. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, I see trees. Wabarakatuh. Pertanda baik adalah dikasih ujian dulu di depan. Padahal bikin videonya itu udah bikin mules. Deadline-nya 10 hari udah harus bisa nyiapin ini dan itu. Begitu ditampilin, baru setengah menit, macet. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Mas Indra tadi belum lihat ya Mas Indra. Videonya macet. Bikinnya padahal berapa hari itu. Subhanallah. Ujian di depan, pertanda akan datang, barokah di belakang. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sukses mulia, alhamdulillah. Saya sebenarnya sih tadinya membayangkan hari ini tuh yang datang tuh berkerudung semua. Tadinya begitu. Ternyata ada yang berpeci. Ada yang tidak pakai kerudung kan ada bapak-bapaknya. Mudah-mudahan tetap bermanfaat ya Bapak Ibu. Karena hari ini sebenarnya spesial untuk para ibu. Tapi para bapak sepertinya harus tahu juga sih bagaimana menjadi ibu yang inspiratif. Karena videonya macet, jadi saya harus jelasin. Apalagi tadi MC-nya juga lupa ngejelasin siapakah saya ini. Jadi terpaksa saya akan jelaskan diri saya sendiri. Keberatan nggak Bapak Ibu? Nggak ya, mudah-mudahan nggak keberatan. Oke, saya juga harus pencet-pencet sendiri. Nih, sedikit tentang saya. Ibu 2 anak itu ditaruh di atas, itu ada filosofinya. Karena saya selalu kalau ditanya, Bu Zakia itu pekerjaannya apa? Saya selalu dengan bangga bilang, I'm full time mother. Saya ibu rumah tangga. Tapi side jobnya itu banyak. Makanya anak saya bilang, kalau saya sibuk, mereka kan protes ya. Mereka bilang gini, ibu tuh sebenarnya pekerjaannya apa? Ibu itu ibu rumah tangga nak. Lah tapi kok sibuk banget? Nah, itu sudah sinyal berarti memang saya harus mulai mengendorkan kesibukan. Ini sedikit tentang saya juga trainer dari Steven yang digagas oleh Bapak Farid Poniman. Banyak teman-teman Steven juga di sini dan saya juga sempat belajar sama Coach Indra. Ada Pak Pri juga ya, Pak Pri, belajar Steven juga kan. Dan yang paling utama, passionate saya di learning dan sharing. Saya senang belajar. Kalau saya udah masuk kelas-kelas belajar Bapak Ibu, pernah ya saya itu ikut NLP Summit tahun 2012 waktu itu. Saya lagi flu berat sebenarnya. Tapi bisa sembuh kalau lagi di kelas-kelas belajar. Pulang dari situ, sakit lagi. Memang passion, udah kalau passion nggak bisa bohong. Dan kalau kita sudah belajar, pasti kita ingin menularkan apa yang kita pelajari. Karena kata Allah janjinya, kalau kita memberikan ilmu, membagi ilmu, maka insya Allah kita akan
ditambah lagi. Begitu ya, Bu Sari. Bu Sari ini seorang motivator juga. Tepuk tangan sahabat saya. Sedang on the way sebenarnya salah satu sahabat saya, Direktur Wisata Hati, Ibu Ella itu adik kandung Ustadz Yusuf Mansur. Sedang kena macet, mudah-mudahan beliau bisa bergabung. Kalau enggak berarti nanti akan bergabung dengan sesi ketiga Bu Kastini. Baik, sedikit saja ya tentang saya. Saya juga penulis buku Mata Jiwa. Bukunya ada di depan. Harusnya sih sekarang udah lewat masa Mata Jiwa karena seharusnya sekarang ini saya sudah menyelesaikan buku saya Inspiring Moms. Mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan segera meluncur dan bisa bermanfaat. Anak saya Nabila Arifaiza penulis buku Serial KKPK seperti tadi dikenalkan. Dan sekarang memasuki cetakan ketiga. Dan insya Allah sedang dilamar lagi sama Mizan untuk novelnya yang kedua. Mohon doanya. Mudah-mudahan bisa menjadi anak kecil yang bermanfaat juga. Baik, Bapak Ibu kalau melihat gambar ini, tadi kecepatan ya mencetnya. Kalau melihat gambar ini, kira-kira apa yang terbayang di Bapak Ibu? Ini sebuah apa? Kapal pecah kata Mbak Mumun sahabat saya. Kapal pecah. Bapak-bapak kenal nggak Pak situasi kayak gini nih? Situasinya siapa? Pasti Bapak yang hebat deh Mas Alif. Ini khasnya ibu-ibu. Segitu ruwetnya ya jadi ibu. Sampai-sampai anduk dicangklong di sini, keranjang di sini, anaknya kecemplung di keranjang. Biasanya ritual pagi seperti ini. Mungkin sebagian ibu-ibu yang luar biasa yang hadir di sini, mungkin enggak juga. Saya enggak seperti itu. Karena saya tahu ibu yang di sini udah ibu yang luar biasa, yang tahu bagaimana memanage waktu dan manage dirinya sendiri. Tetapi Bapak Ibu di luaran sana, banyak sekali ibu-ibu yang tidak tahu bagaimana menghandle anaknya. Sehingga yang terjadi adalah anaknya tidak mandiri. Ini sekarang lagi UTS ya, Bapak Ibu ya, lagi musim UTS. Perhatikan status BB, status Facebook, dan status WhatsApp teman-teman, ibu-ibu terutama. Aduh rempong, anakku yang harusnya belajar saya, dia malah tidur saya yang ini. Aduh kenapa dia malah gini-gini. Itu yang terjadi. Itu saya perhatikan dari tahun ke tahun. 13 tahun, saya dulu juga ngantor Bapak Ibu. 13 tahun saya benar-benar full ngurusin anak. Ada suami saya di situ, beliau tahu. Saya benar-benar mendedikasikan diri 13 tahun hanya ngurusin anak dari dia usia 0 sampai remaja. Saya melihat fenomena itu dan saya dianugerahi galau sama Allah. Kata Mario Teguh, galau itu baik loh. Galau itu anugerah. Begitu Anda punya rasa galau, itu tanda-tanda dari Tuhan bahwa Anda harus do something, harus move on. Saat itu saya dianugerahi galau. Kenapa ya ibu-ibu itu kok seperti ini? Alhamdulillah, dengan segala babak belur, jungkir balik, apa istilahnya berakrobat, saya juga banyak melakukan kesalahan, tetapi dari waktu ke waktu saya mulai menemukan pola bagaimana menghandle anak saya. Tapi waktu itu saya nggak ngerti bagaimana ya saya ingin bantu ibu-ibu ini, caranya apa, toolsnya apa, saya nggak ngerti. Sampai saya akhirnya dipertemukan dengan komunitas ini, dipertemukan dengan Coach Indra yang luar biasa, yang akhirnya lahirlah Inspiring Moms Training. Ini sebuah, terima kasih. Kalau tepuk tangan itu yang tulus gitu. Nanti nggak dapat door prize loh. Inspiring Moms Training ini sebuah training yang memang lahir dari kepedulian saya terhadap para ibu, keprihatinan saya terhadap para ibu. Ini fenomena yang kita lihat. Kita akan lihat sebuah. It started out like a totally normal day. Okay, move objection deadline to the third line after survey. Oh, honey. So when you always use the breakfast star. What are you doing down there? Did you finish your breakfast? Ow. Don't hit your brother. Honey, you have to eat something. Here. Okay, 5 minutes to carpool. Where's my coffee? You okay, Mom? Oh, I'm fine. Sandwich orders. What do you want? Almond butter and jelly. Spaghetti. Oh, you sure you're okay? I'm fine, sweetie. I am so late. Buddy, how you doing? Hey, honey. You okay? Yeah, I'm fine. You sure? Oh, yeah. Here.
Acai, my favorite. See you guys later. Where are your shoes? Put your shoes back on, please. Go help your sister. We're going. Ya, tadi filmnya apa maksudnya? Kesibukan ibu rumah tangga yang di pagi hari itu seperti itu, dan bahkan ini kebetulan film ini saya ambil tentang penyakit jantung, iklan sakit jantung, bagaimana mengatasi sakit jantung. Jadi di situ digambarkan bahwa seorang ibu rumah tangga yang sedang sakit jantung sekalipun, dia nggak peduli loh dengan sakit jantungnya. Saking dia pengen ngurusin anak-anaknya, saking dia pengen ngurusin suaminya dengan sempurna. Nangkep ya tadi ceritanya ya. Dia sampai, untungnya anaknya kan ngasih tips gitu di handphone, warning bagaimana mengatasi heart attack. Itu pun ketika di ambulans mau datang, katanya disuruh siap 2 menit kan, dia bilang 2 menit. Siap ya, 2 menit? Dia langsung ngeliat, bisa nggak dikasih waktu setengah jam? Coba, itu seorang ibu tuh kayak gitu loh. Tepuk tangan untuk para ibu. Tetapi Bapak Ibu, sampai berapa lama seorang ibu bisa bertahan untuk bisa tampil seperti itu? Kadang-kadang kan kita mau disebut super mom, ya, sok-sok kuat, sok-sok kuat. Nggak apa-apa kok. Tadi kan si anaknya nanya, Mom, are you okay? No, I'm just fine. Ketika piringnya Pak jadi belaga seperti polisi, nobody move. Dia melindungi seluruh anak-anaknya. Sampai segitunya seorang ibu. Tetapi seperti istilahnya quotes yang bilang, jadilah lilin. Kamu bisa menerangi orang lain walaupun kamu meleleh. Kalau saya sih nggak mau meleleh. Saya juga mau terang terus. Setuju nggak Bapak Ibu? Iya, mau jadi lampu Petromax aja atau lampu TL ya. Menyala terang terus kata Philips. Baik, apa yang terjadi kalau seorang ibu nggak bisa memandirikan anaknya? Seperti tadi kan anaknya harus diurusin semua. Yang satunya ngerengek di bawah kolong meja, yang satunya disiapin makanannya. Sementara mobil jemputan udah datang harus dikasih aba-aba pula. Lihat apa yang terjadi. Nggak keluar nih Mas. Oke. Nih yang terjadi. Seorang ibu menjadi repot dan stres. Apakah dia punya cukup waktu untuk mengembangkan diri, ikut training-training seperti ini? Ini saya banyak loh ngundang ibu-ibu, hari ini banyak yang hadir. Tadi pagi BBM saya bunyi terus. Maaf ya Mbak, suamiku sakit, maaf ya anakku begini, begitu, anakku UTS dan sebagainya. Saya sudah hafal. Padahal ini penting buat pengembangan diri, benar nggak? Itu yang terjadi. Nah, ini fenomena yang cukup menyeramkan. Ada yang tahu The Lost Mommy? Ada yang tahu The Lost Mommy? Bu Sari, saya pengen tahu The Lost Mommy apa Bu Sari kira-kira? Menurut Bu Sari. Apa Bu Sari? Jangan Mbak Dini ya, Mbak Dini nggak saya tanya. Ibu yang hilang. Jadi maksudnya mungkin di sini adalah sesosok ibu tapi dia nothing akhirnya. Karena dia lebih berpikir untuk yang lainnya, untuk dirinya sendiri akhirnya tidak bisa mengapresiasikan dirinya sendiri. Ibu yang hilang. Saya bertahun-tahun dipanggil Bu Arifin. Bertahun-tahun ketika punya anak dipanggil Mama Lala, Mama Nabila maksudnya. Lahir anak kedua saya dipanggil Mama Fari. Zakia mana? Zakia udah mati. Itu yang disebut dengan the lost mommy. Jadi kita kehilangan jati diri. Loh, itu bapak-bapak kadang-kadang nggak aware loh soal itu. Ya iyalah dia namanya memang istriku ya Bu Arifin, biasa. Dia nggak ngerti bahwa itu sesungguhnya pelan-pelan mengikis harga dirinya. Lama-lama dia mulai mikir, siapakah sesungguhnya aku? Aku ada di mana? Eksiskah aku? Karena kalau di rumah tangga itu Bapak Ibu tidak ada jenjang karir loh. Kenaikan gaji itu kalau gajinya suami naik kita ikut naik, itu aja sih. Tapi tidak ada jenjang karir. Itu pun kalau dikasih tahu kata Bang Wirzal. Istrinya mana Bang Wirzal? Saya mau kasih tahu istri ya nanti ya. Oh kata Mbak Dini, ya kita berhusnuzon saja. Ayah selama ini kasih tahu kan ya. Slip gajinya bikin sendiri. Ngetik sendiri. Itu the lost mommy Bapak Ibu. Yang terakhir, kenapa ya? Apakah ada seseorang yang menutupi? Kok nggak bisa sih? Kalau sudah terjadi the lost mommy, maka yang terjadi adalah
Ibu itu kalau uring-uringan, kira-kira harmonis nggak di keluarga? Kan ada quotes yang bilang, if mom's happy, then everybody happy. Perhatikan ya, kalau saya kelihatan beda aja mukanya di rumah, pasti anak-anak nanya, ibu kenapa? Karena memang para ibu itu center loh, di keluarga itu centernya itu ibu. Kalau ibu bad mood, karena dirinya merasa nggak berarti, karena dia merasa nggak punya eksistensi, dia pasti uring-uringan. Dan repotnya kalau dia nggak bisa mengidentifikasi, aku ini uring-uringannya tuh kenapa? Itu loh namanya the lost mommy itu. Jadi dia tersesat, dia hilang. Seperti masuk hutan belantara, dia merasa aku ini siapa, aku di mana dan aku kenapa, tapi dia nggak bisa mengidentifikasi. Itu the lost mommy. Lalu akhirnya komunikasi di dalam keluarga terganggu. Oke. Ini kenapa? Nah, Bapak Ibu, nanti ibu-ibu yang mengikuti training Inspiring Moms akan dibantu untuk menjadi ibu yang bisa menginspirasi anak-anaknya. Tujuannya apa sih? Ibu kok harus bisa menginspirasi? Supaya anak-anak bisa lebih mandiri. Supaya anak-anaknya bisa lebih bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi. Dan akhirnya dia bisa mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Itu. Pelatihan ini memang didesain untuk para ibu. Kalau para bapak mau ikut sih boleh aja sebenarnya. Jadi definisi ibu inspiratif adalah ibu yang mampu menggerakkan atau memotivasi anak dengan cara mudah dan tanpa kekerasan. Underline ya, tanpa kekerasan. Di bold kalau perlu di bold. Karena kita kan sering tuh ya. Sebenarnya bukan menggerakkan anak yang kita lakukan, yang terjadi ya memaksa, nyuruh, mentoring terus, enggak coaching, mentoring ke anak. Kamu harus lakukan ini. Saya juga melakukan itu awalnya. Dan sampai sekarang kadang-kadang saya masih melakukan kesalahan. Kita manusia biasa, jujur. Tetapi kita terus belajar. That's why Inspiring Moms itu ada S-nya di belakang. Itu ada filosofinya. Bukan merefer ke saya, bukan Zakia yang Inspiring Moms, tetapi saya dan ibu-ibu lain, yuk belajar bersama-sama menjadi ibu yang inspiratif. Menggerakkan anak. Jadi dia tergerak dengan sendirinya gara-gara ngelihat ibunya. Itu yang dimaksud dengan Inspiring Moms. Oh. Nah, kalau seorang ibu bisa menjadi ibu yang inspiratif, maka yang terjadi adalah proses pengasuhan berjalan lebih menyenangkan, akan lebih enjoy. Ibu punya waktu untuk mengembangkan diri sendiri, dan otomatis yang terakhir, pola komunikasi di dalam keluarga berjalan dengan baik. Berikut ini ada sebuah contoh. Tahu ini siapa? Ibu Eli Risman. Harusnya hari ini ada loh timnya Ibu Eli, Bu Rani, nggak tahu udah datang belum ya. Bu Eli ini adalah contoh yang baik menurut saya untuk dua hal. Yang pertama, dia seorang psikolog dan pendiri Yayasan Kita dan Bu Hati. Beliau contoh dari seorang ibu yang inspiratif, sekaligus ibunya beliau itu juga contoh dari ibu yang inspiratif. Saya beberapa kali baca dan juga ketika hadir di acara beliau menceritakan tentang ibunya yang kalau anak-anaknya memasuki usia balik, ibunya tuh memanggil satu persatu masuk ke kamar. Jadi hanya berduaan. Ibunya, itu kan ibu zaman kuno ya, sekarang usianya udah 80-an, tetapi udah sangat visioner. Ibu dari Ibu Eli Risman ini memanggilnya satu persatu masuk ke dalam kamar, ngomong one on one secara personal kepada anaknya masing-masing. Kalau yang perempuan dia bilang, Eli, kalau dia udah akil balik, kamu sekarang sudah menstruasi. Artinya kamu memiliki tanggung jawab bla bla bla. Artinya kamu tidak boleh melakukan ini, itu. Itu yang terus dilakukan oleh ibunya. Dan sekarang Ibu Eli melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Satu hal yang saya kagumi dari Ibu Eli adalah beliau memandirikan anaknya dengan cara membiasakan pakai plan A dan plan B. Ini bagus. Jadi sekarang ini kebiasaan ya, anaknya udah gede-gede beliau. Kalau misalnya contohnya waktu kemarin katanya mau jemput pembantu di bandara. Itu terbiasa di keluarga Bu Eli itu ngomongnya begini. Mama, aku kan mau jemput anak ke bandara nih, mau jemput pembantu ke bandara nih, Mah. Plan A-nya begini, Mah. Nanti aku kan gini, kalau ternyata gini gagal, Mah, macet dan sebagainya, pembantunya nggak datang, plan B-nya begini, Mah.
itu terbiasa bicara plan A, plan B. Artinya anak-anak dibiasakan untuk bisa mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Kalau situasi berubah, dia nggak sibuk cari mamanya. Dia bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Pasti tahu ini siapa. Tahu banget kalau pembelajar nampak pasti tahu. Anies Baswedan. Rektor termuda di Indonesia, penggagas Indonesia Mengajar. Beliau juga masuk dalam 20 tokoh muda yang diakui dunia. Dunia loh, 100 tokoh berpengaruh dunia. Versi majalah Foresight. Luar biasa ini ya. Selamat datang Mas Jamil Azaini. Pertama kalinya saya tampil di depan guru saya. Bapak Ibu, saya tidak perlu ceritakan tentang sosok beliau ya. Udah terlalu banyak yang membahas tentang Anies Baswedan. Kalau Bapak Ibu googling udah banyak banget tentang beliau. Yang saya mau ceritakan adalah bagaimana seorang Anies dibesarkan. Ini menarik. Ini menarik. Ibu beliau ini memang seorang profesor doktor MPD, yaitu Ibu Alia Rashid. Memang beliau juga orang pintar sih ya. Tetapi perhatikan cara membesarkan Anies kecil. Pada saat itu Anies usia 5 tahun. Suatu hari dikeroyok oleh anak-anak sesama umur 5 tahun, mungkin ada yang lebih gede gitu ya, di gang sebelah rumah beliau, Anies kecil. Ibunya hanya memperhatikan dari jauh, menimbang-nimbang situasinya. Kira-kira bahaya enggak ya? Anakku bakalan bonyok semua enggak ya? Kalau dikeroyok sesama anak umur 5 tahun. Beliau enggak turut campur. Beliau hanya lihat, menimbang-nimbang situasi, lalu beliau pergi. Anies datang dan bisa menyelesaikan masalah. Kelak di kemudian hari itu bekal yang sangat berharga bagi seorang Anies Baswedan. Bagaimana dia menyelesaikan masalah di kelompok yang terkecil, lebih besar lagi, lebih besar, sampai di tingkat organisasi. Pernah juga Anies kecil dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya yang senang main bola, membentuk klub kelabang. Membentuk klub kelabang, itu klub pemain sepak bola gitu. Itu spanduknya dipasang di rumah. Jelek banget. Kata Bu Alia, sebenarnya sih malu-maluin ya. Tapi saya ngelihat dari situ mereka sedang belajar berorganisasi. Jadi saya biarkan saja. Itu ibu inspiratif menurut saya. Dia ngelihat visioner, dia ngelihat jauh ke depan. Yang dia lihat tidak saat itu tetapi jauh di depan. Itu yang saya bilang ibu inspiratif. Oke. Nanti Bapak Ibu bilang, ya iyalah itu ibunya kan profesor doktor MPD. Pastilah dia berwawasan ke depan. Saya akan kasih contoh, ini doa ibu, seakan lebih terang dari matahari kata Anies. Ini ibunya, Ibu Profesor Dr. Alia Rashid. Saya kasih contoh yang berikut ini. Siapa ini Bapak Ibu? Tahu dong. Anak singkong ya, Hairul Tanjung. Hairul Tanjung, beliau ini 1 dari 5 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Kalau ngambil uang di ATM receh semua gitu, 2 miliar bisa bawa ember ya. 1 dari 5 orang terkaya. Saya tidak akan bicara juga tentang Hairul Tanjung Bapak Ibu, karena pasti udah terlalu banyak cerita tentang beliau. Tapi ibu beliau ini bukan profesor, bukan doktor, bukan orang hebat lah. Ibunya ini hanya ya lulusan SMP. Ibu beliau ini hanya lulusan SMP. Tapi lihat bagaimana cara ibu mendidik beliau. Yang selalu membuat Hairul Tanjung ini terharu adalah karena sang ibu ketika itu sampai pernah waktu si Hairul Tanjung ini mau masuk kedokteran gigi, tidak ada biaya. Ibunya menjual kain halus satu-satunya yang disayangi. Kan kalau orang kuno itu kain halus itu berharga ya dan harganya cukup mahal. Itu dijual demi menyekolahkan Hairul Tanjung kecil. Dan itu dilakukan terhadap anak-anaknya yang lain. Ibunya bilang, nggak apa-apa deh, saya cuma lulusan SMP. Ini ibunya. Yang penting anak-anak saya bisa sekolah tinggi. Itu dia Bapak Ibu. Contoh tokoh-tokoh yang dibesarkan oleh para ibu yang luar biasa. Nah, lalu pertanyaannya, apakah mungkin Bu Zakia, saya wanita biasa yang mungkin hanya lulusan SMP atau SMA, atau mungkin saya memang sarjana tapi saya nggak pernah kemana-mana, hanya di rumah, bisa nggak melahirkan anak seperti itu? Insya Allah bisa. Karena kita memiliki 2 prinsip yang harusnya kita yakini. Yang pertama, sesungguhnya setiap anak itu terlahir mandiri.
pola asuh dan lingkunganlah yang mengkerdilkannya. Percaya nggak Bapak Ibu? Sebenarnya anak-anak itu memang mandiri, kita loh yang bikin mereka tuh nggak mandiri. Lalu yang kedua, setiap ibu tuh sebenarnya memiliki modal menjadi ibu inspiratif. Cuman kita itu nggak sadar. Mari kita buktikan. Something wrong with. Coba Mbak. Oke, nih. Oh belum Mbak, balik lagi Mbak, maaf. Ini contoh-contoh ya Bapak Ibu ya. Setiap anak tuh sebenarnya terlahir mandiri. Mama aku mau gosok sendiri, mau gosok gigi sendiri. Jangan nanti nggak bersih. Next time dia mau gosok gigi sendiri nggak? Enggak, kita membunuh kemandiriannya. Mama, aku mau tuang serealku sendiri ya. Jangan nanti kececeran. Kira-kira next time dia mau tuang sendiri? Ma, aku mau makan sereal, Ma. Ambil sana, ambil, kan kamu bisa. Enggak bisa, aku nggak bisa. Kan kamu bisa. Aku nggak bisa, Ma. Kata mama nanti kececeran, kata mama nanti tumpah. Kadang-kadang ibu itu emang agak aneh. Kadang-kadang nyuruh, kadang-kadang ngelarang. Iya enggak? Itu dia. Anak akhirnya karena kena standar ganda dari sang ibu, bingung dia, otaknya error. Sebenarnya aku ini bisa enggak sih nuang sendiri sereal? Kata mama aku bisa. Tapi kadang-kadang kata mama aku enggak bisa. Yang terjadi error. Anak-anak mau beresin mainannya sendiri. Bisa sebenarnya. Tapi kata mama apa? Jangan nanti kamu naruhnya keliru. Nanti kalau kamu mau main lagi, kamu susah nyarinya. Next time dia mau beresin mainannya enggak? Enggak. Begitu juga. Mama, aku mau pakai baju sendiri. Kata kita apa? Jangan, nanti enggak matching. Ntar kata ibu-ibu lain kamu enggak dibeliin baju sama ibu. Sebenarnya ibu itu kan kepentingannya diri sendiri. Lebih berorientasi kepada dirinya sendiri. Bukan anak-anaknya. Nih, prinsip yang mesti kita yakini juga bahwa setiap ibu itu memiliki kemampuan untuk menjadi sosok yang inspiratif. Hanya saja mereka tidak menyadari potensinya. Percaya nggak Bapak Ibu? Apapun yang kita lakukan, anak itu ngeliat, anak itu merekam, dan anak itu meniru. Mudah-mudahan film berikut ini nggak macet-macet lagi ya. Ada sebuah film yang bagus ya, yang menceritakan bahwa sebenarnya kita punya potensi tentang itu. Coba dibantu saya. Mudah-mudahan nggak macet. Baca Al-Fatihah bareng-bareng ya, mudah-mudahan lancar. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You might think God had driver's license, and I don't think so. Did you see all that there? Go back where you came from. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Children see, children do. Tepuk tangan dong, jangan bengong gitu. Kenapa sih kok diem? Kenapa? Terpana. Saya juga waktu pertama kali nonton film ini merasa ditampar ya Bapak Ibu. Merasa ditampar karena jelep kata Pak Jumadi. Pak Jumadi, saya Zakia Pak Jumadi. Saya malah kenal Bapak duluan loh. Oh gitu, Pak Jumadi sangat kondang. Baik, itu tadi ya, children see, children do. Jadi kita seperti menginstal sesuatu yang baik ke dalam chip otak anak kita. Tinggal kita pilih mau install yang mana. Kalau kita mau pilih menjadi ibu inspiratif, tentu kita harus memantaskan diri, memberikan contoh, menjadi role model yang baik bagi anak-anak kita. Nah, di dalam pelatihan yang akan saya sampaikan, yang
isinya 6 jam berupa workshop. Sebenarnya hanya simple saja untuk menjadi seorang inspiring moms. Saya memberikan 4 langkah kunci. Yang pertama, memiliki visi tentang anak. Jadi setiap ibu itu, Bapak Ibu, harus punya visi tentang anak kita. Kita tuh ibu ya, menikah. Kan ditanya, kapan punya anak? Oh, mundur dulu. Kapan nikah? Kan gitu ya pertanyaannya. Kapan nikah? Udah nikah. Udah nikah? Apalagi pertanyaannya? Kapan punya anak? Anak udah 1? Ditanya lagi. Kapan nambah lagi? Memang orang tuh rese ya, kenapa sih nanya-nanya terus ya? Mungkin kebanyakan ditanya, akhirnya orang itu gak sempat berpikir. Ibu kebanyakan habis melahirkan, ya sudah anak tuh menggelinding aja. Yang lain sekolah masuk playgroup TK terus menggelinding. Padahal sebenarnya begitu anak itu lahir, kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bagi yang beragama lain diberi amanah oleh Tuhan. Sebenarnya kita harus punya visi. Ini anak mau kita apain? Mau dibawa kemana? Mau kita jadikan apa? Mau dibentuk seperti apa? Itu harus ada visi yang jelas. Sudah ada visinya belum? Itu pertanyaannya. Itulah sebabnya, kalau seperti kata Pak Jamil Azaini, hidup itu jangan mengalir seperti air. Sama seperti membesarkan anak juga gitu. Jangan mengalir seperti air. Ya kalau ngalirnya ke tempat yang baik. Kalau ke, maaf, septic tank gimana? Jadi tidak selalu yang mengalir itu baik. Bahkan kalau saya karena saya Stephen trainer juga, di Stephen pelatihan Stephen itu ada model-model pengasuhan yang terdesain. Mau mengalir atau terdesain? Saya kira tadinya mengalir itu baik ya. Kan demokratis gitu kesannya, mengalir itu seolah-olah demokratis. Sebenarnya enggak juga. Yang baik itu adalah terdesain. Memang by design, anak itu lahir harus ada visi yang jelas. Visi itu dimiliki oleh seorang ibu. Lalu yang kedua, gali visi anak. Dan yang ketiga, membantu anak memastikan bahwa setiap hal yang mendekatkannya pada tercapainya, setiap hal yang dilakukannya mendekatkannya pada tercapainya visi. Jadi kita nggak buang-buang waktu, tenaga, pikiran, energi. Anak misalnya mau dikasih kegiatan ekstrakurikuler, harus selaras dengan visinya. Yang keempat, nah ini dia, mengembangkan pola asuh yang menumbuhkan kemandirian anak. Hanya 4 kata kunci ini saja. Mungkin Bapak Ibu tanya ya, Bu Zakia, kenapa sih kok 3 dari 4 kunci itu kok bicara tentang visi? Saya demen deh bicara visi, mungkin karena saya orang intuiting ya, jadi selalu mikirnya tuh ke depan. Tapi sebenarnya enggak hanya untuk orang intuiting. Ini untuk Bapak Ibu yang udah pernah tes Stephen ya. Ada yang belum kenal Stephen? Ada? Kalau belum nanti bisa hubungi panitia, mungkin bisa tes Stephen. Karena perlu Bapak Ibu, tes Stephen itu untuk mengetahui mesin kecerdasan kita, arahnya kemana. Ini penting juga untuk anak-anak kita. Kenapa 3 dari 4 kata kunci itu saya bicara tentang visi? Saya teringat quotes yang pernah disampaikan di acara Mata Najwa. Dari mana datangnya inspirasi? Dari mana datangnya inspirasi? Dari visi yang turun kepada kerja keras tanpa henti. Anak-anak itu tidak mungkin terinspirasi kalau visinya saja nggak jelas. Bagaimana mungkin ibu bisa menginspirasi anak-anaknya kalau visinya tentang anaknya saja nggak jelas? Dia mau memantaskan diri sebagai ibu yang bagaimana tuh nggak jelas. Nggak mungkin dia bisa menginspirasi. Betul ya Bapak Ibu ya? Baik, saya akan contohkan satu saja tentang bagaimana caranya menentukan visi untuk anak. Ini tujuannya agar ibu dapat memantaskan diri sebagai sumber inspirasi bagi anak. Bagaimana Bu Zakia caranya menentukan visi untuk anak kita? Visi itu harus bersifat jangka panjang. Tidak mengacu kepada profesi tertentu. Lebih kepada peran apa yang akan diambil anak di masyarakat kelak. Jadi visi itu bukan, oh anakku mau jadi dokter, oh anakku mau jadi insinyur. Kalaupun harus mengacu pada profesi tertentu, tetap harus berikan value. Tetap harus tekankan kepada peran apa yang akan diambil anak di masyarakat kelak. Contohnya, saya ingin anak saya menjadi seorang lawyer. Tapi bukan lawyer yang memaksakan diri membela orang-orang yang udah jelas-jelas salah. Bukan itu, tetapi lawyer yang punya value.
lawyer yang berorientasi akhirat. Misalnya, itu hanya salah satu contoh. Itu visi. Itu jelas. Misalnya, kita ingin anak kita menjadi seorang hafiz Quran. Kira-kira ibu yang inspiratif, bagaimana ya dandanannya? Bagaimana ya perilakunya sehari-hari? Bagaimana kebiasaannya? Kalau dia sehari-hari nggak pernah baca Quran, bagaimana mungkin dia bercita-cita anaknya menjadi hafiz Quran? Bisa saja, tetapi butuh ekstra keras dan butuh miracle. Itu. Nah, nanti di dalam latihan saya juga akan banyak sekali memberikan praktek-praktek ya. Setelah kita tahu apa visi ibu tentang anak, kemudian nanti ibu juga diajak untuk merenung dan menilai dirinya sendiri. Training ini didesain sedemikian rupa sehingga kemampuan ibu terukur. Pulang dari ruang training ibu tahu di mana posisi saya sebagai ibu, berapa sih nilainya. Karena emang ada tools-nya. Bagaimana cara ibu memantaskan diri? Kita lihat. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้ะแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ สับปะรดนะคะ Oke, tepuk tangan dulu. Saya harus terpaksa potong ya. Tadi kan nggak baca Al-Fatihah tadi kan. Kalau film kedua tadi kita baca Al-Fatihah, jadi lancar. Jurus ngeles. Baik, sebelum saya tutup ya, tadi saya memberikan ulasan sedikit tentang film tadi. Sudah mulai ketangkap sedikit nggak? Sedikit ya, Bu Sari dan juga teman-teman. Jadi tadi itu sebenarnya film dari Thailand, bagus banget sebenarnya. Itu menceritakan tentang seorang ibu inspiratif. Dia seorang penjual buah, dia nggak mampu membelikan es krim untuk anaknya. Lalu dia apa yang dia lakukan? Dia menciptakan es krim dari nanas yang dibekukan. Lalu anaknya punya ide, Ma, gimana kalau kita jual es krim ini? Enak loh rasanya. Ibunya langsung menyambut. Kalau kita gimana anak kita? Ma, enak loh Ma, es krim nanas ini aku jualan di pasar ya Ma. Kira-kira kita reaksinya gimana? Ngawur kamu ini bikin malu mama aja. Itu yang biasanya kita lakukan ya. Tapi ibunya tadi tidak. Ibunya tadi langsung mengakomodir keinginan anaknya. Oh oke, kamu jualan. Dibikinin, lalu mereka bikin sama-sama, jualan ke pasar. Apa yang terjadi? Ternyata enggak laku. Sempet ya tadi ya, ada filmnya enggak laku. Karena caranya dia, siapa mau es krim nanas, siapa mau es krim nanas, kan cuman gitu ya. Lalu dia bilang, Mama es krimnya enggak laku. Kalau kita para ibu biasanya apa? Makanya, kan tadi ibu udah bilang, kamu sih ngotot. Tapi apa yang dilakukan ibu tadi? Enggak, dia memberi semangat kepada anaknya, dia bilang, kamu pergi ke pasar, perhatikan cara penjual menjual dagangannya. Jadi dia menerapkan tadi
children see, children do. Anak melihat, oh gitu, pedagang kalau jualan pakai potongan harga, kalau beli 3 dapat harga berapa, kalau beli lebih banyak lagi harganya lebih murah. Ini rasanya enak loh, bla bla bla. Dia ngerti. Akhirnya dia pulang, tadi sayangnya nggak sempet ya. Jadi dia pulang, lalu dia berhasil menjual es krimnya. Dan sebenarnya tadi sayangnya nggak bisa keputar sampai akhir. Di bagian akhir ibunya memandang anaknya dari kejauhan, di atas sepedanya sampai terus jualan. Dia ngelihat anak-anaknya dikerubutin anak-anak kecil yang lain yang beli es krim. Ibunya bilang gini, itulah visi saya kepada dia. Sehingga suatu saat nanti ketika saya nggak ada lagi di dekat dia, dia sudah bisa memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bicara kita. Silakan duduknya di mana? Oke ya, kalau kita lihat tadi ada 3 orang pembicara. Yang pertama adalah Mbak Mia mengenai Gen Y, mengenai Young Generation, mengenai generasi muda. Lalu pembicara kedua kita Mbak Zakia mengenai Inspiring Moms. Dan yang terakhir Cantik Mulia oleh Ibu Kastini. Nah, saya ingin membuka pertanyaan dulu, lain pertanyaan yang pertama. Kira-kira siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu, silakan. Wah. Tepuk tangan dulu dong untuk ibu-ibu ini ya. Boleh mic-nya dari ibu yang sebelah sini dulu. Dengan ibu siapa? Boleh? Mbak Novi mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Saya Bu Lilis Mulyawati. Lilis Mulyawati. Ingin bertanya dengan siapa? Pamulang. Kalau bertanya boleh ke tiga-tiganya. Oh, boleh sekali, luar biasa ya, paket hemat ya. Iya, saya yang pertama mau bertanya kepada Bunda Mia. Mia. Mbak ya. Mia. Oh iya. Iya. Oh gitu ya, Pak. Maaf ya. Saya pinginnya dipanggilnya Mia terus sih sebenarnya, walaupun udah punya anak 1. Iya, Mia saja deh, iya. Saya kan anak saya pertama itu sudah usia 16 tahun dan dia memiliki satu keahlian yang memang tidak dimiliki oleh anak-anak lain dan sekarang ini sedang naik daun ya, animasi, menggambar animasi. Nah, pada saatnya nanti dia akan memasuki dunia kuliah, apa yang harus saya lakukan? Seandainya dia tidak menginginkan kuliah dan kuliahnya itu yang memang jurusannya seperti yang dia mau, sementara kita sebagai orang tua maunya anak itu memiliki pekerjaan yang memang menjanjikan gitu ya. Kantoran atau itu memang seperti itu kan orang tua maunya. Nah, sementara kalau kita memaksakan kehendak kepada anak kan tidak mungkin. Bagaimana sebaiknya saya sebagai ibu, karena anak saya juga itu memang perempuan, pendekatannya seperti apa supaya pada saat menapaki karirnya dia itu sesuai dengan minat dan hobi yang dia miliki. Ya, untuk Mbak Zakia, saya kalau Mbak itu manggilnya kayaknya ke Mbak itu gitu ya, jadinya enaknya Bunda aja ya. Iya, kepada Bunda Zakia. Iya. Kalau yang orang tuanya sudah terlanjur kurang baik ya, tidak inspiratif seperti itu dan anaknya memang sudah terbentuk seperti yang mungkin awalnya ibunya itu tidak memiliki ilmu untuk membesarkan dan mendidik anaknya dengan baik. Dan biasanya ibu-ibu muda yang memang tanpa ilmu itu lebih mengedepankan perasaan. Pada saatnya dia marah ya marah di depan anak, pada saatnya dia stres ya stres di depan anak. Nah, apabila anak kita memang sudah terbentuk seperti itu, bisakah kita sebagai orang tua mengembalikan atau membimbing anak kita supaya menjadi lebih baik seperti itu. Dan untuk Bunda yang cantik ini, iya, saya memang tadi pada saat terapi cermin itu sangat ini ya perasaannya terutama kalau sudah melihat suruh melihat orang tua kita adakah di cermin itu gitu. Dan memang yang saya lihat dari saya melihat cermin diri sendiri, yang terlihat memang muka ibu saya itu memang ada di muka saya gitu ya. Dan tadi sempat Bunda tanya, apakah kapan terakhir tersenyum dengan orang tua kita? Dan
karena orang tua saya itu memang sudah meninggal, jadi itu yang membuat iya, terharu. Dan ternyata kebaikan orang tua saya itu memang ada di diri saya. Dan itu adalah rasa syukur yang memang saya rasakan hari ini. Dan ternyata baru hari ini Allah memberikan kenikmatan yang cukup besar karena saya bisa berada di tempat yang mulia ini berkat kakak saya Bu Sari, dan saya bisa mendapatkan banyak sekali ilmu yang dapat saya peroleh hari ini, dan mudah-mudahan saya bisa menjalankannya di dalam kehidupan rumah tangga saya. Itu mungkin situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Nah, saya mau izin dulu nih dengan pembicaranya. Kira-kira mau dikumpulin dulu atau mau dijawab dulu ya? Dikumpulin. Kalau gitu, penanya. Iya. Boleh Mbak Novi minta catatan untuk Bu Kastini, Mbak Mia dan juga Mbak Zakia. Nah, jadi pertanyaan kedua dulu nggak apa-apa nih, Bu ya. Oke, silakan. Oh, ada. Dengan Ibu yang terakhir tadi. Oh, pernyataan aja ya, berarti ya, pernyataan saja, testimoni saja. Boleh. Ada kartu pos di sana, Mbak? Nah. Ya. Silakan yang kedua. Ingin bertanya, sebutkan namanya lalu ingin bertanya dengan siapa, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nama lengkap saya Siti Munawaroh, tapi biasa dipanggil Mbak Mumun ya. Mbak Mumun ya. Oke, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan pertama untuk Mbak Mia ya, tentang bagaimana membangun motivasi dalam bekerja. Terus terang sebenarnya saya adalah seorang akuntan. Saya bekerja di sebuah lembaga pemerintah ya. Saya sebenarnya passion saya itu bukan seorang akuntan, tapi karena ibu saya dulu kuliah di akuntansi tapi gagal, dia tuh pengen anaknya jadi akuntan. Akhirnya saya masuklah ke S1 akuntansi dan saya masuk di BPK sebagai auditor awalnya. Nah, tapi saya dulu pernah keterima pekerjaan pertama kali 2, 1 akunting, 1 guru. Saya udah melalui training untuk pedagogi ya, karena passion saya memang di situ. Tapi ternyata ibu saya, kamu tuh tak sekolahin jadi akuntan, jadilah akuntan, jangan jadi guru gitu. Nah, tapi takdir Allah membawa saya setelah saya studi tugas belajar, saya malah ditempatkan di Badan Diklat. Jadi sekarang saya di Badan Diklat tapi untuk andragogi, bukan pedagogi. Nah, cuman ya karena passion saya masih di pedagogi, kayaknya sih motivasi saya itu masih kurang gitu. Jadi saya hanya mengambil ilmu-ilmu yang bisa saya terapkan. Dan alhamdulillah dengan ikut training kayak gini saya jadi terinspirasi untuk lebih mendalami andragogi juga. Jadi bagaimana kita bisa menemukan passion dalam karir kita yang ya sebenarnya posisi itu tidak kita inginkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua kepada Mbak Zakia ya, saya kenal udah sejak 4 tahun yang lalu. Kami tergabung dalam Gerakan Indonesia Sakinah dulu bersama Ustadz Nurul Hudahem. Jadi di majelis parenting, dan gak nyangka 3 tahun kemudian beliau sudah menjadi trainer yang hebat ya. Alhamdulillah beliau sangat gigih mencari ilmu dan melatih diri sehingga menjadi hebat seperti sekarang. Nah, pertanyaan saya, saat anak sedang tantrum, saya tuh kadang panik. Jadi kalau pagi-pagi hektik mau kerja, saya harus nyiapin segala sesuatunya. Anak saya biasa kolokan gitu. Jadi saya harus masak, menyiapin bekal untuk ditaruh di penitipan gitu. Kalau dia nangis saya jadi emosi. Jadi malah kacau gitu. Enggak segera selesai, saya marah-marah, anak tambah marah. Zakia? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke Bu Lilis atau Bu Lili? Bu Lilis ya. Bu Lilis ini adik atau teman dari Bu Sari? Oh, sahabat, soulmate. Udah kayak adik, soulmate. Bu Lilis, saya nggak punya waktu banyak ya. Sebenarnya itu diskusinya bisa panjang. Tapi pertanyaan Ibu itu mengingatkan saya pada apa yang pernah disampaikan Bunda Eli Risman. Saya terkesan ketika beliau bilang, orang tua tuh nggak perlu sok perfect, nggak perlu. Tampillah
senatural dan semanusiawi mungkin. Kalau kita sudah melakukan kesalahan sekian puluh tahun atau belas tahun, lalu anak kita sekarang udah dewasa, sampaikan khusus one on one, hati ke hati kita bilang sama anak kita bahwa ibu, mama atau papa membesarkan kamu kemarin tanpa ilmu, melakukan kesalahan bla bla bla, sampaikan. Anak-anak itu ngerti kok, anak-anak itu cerdas, anak-anak kita tuh sangat mengerti. Dan kalau kita minta maaf, mereka akan memaafkan ibunya, memaafkan ayahnya. Saya percaya itu. Selanjutnya, yuk sama-sama kita belajar ya nak. Kalau ibu salah, kalau ayah salah, ingetin. Saya juga begitu, ini ada suami saya banyak sekali melakukan kesalahan di rumah. Dan bahkan kadang-kadang berulang. Anak saya selalu mengingatkan, ibu ini katanya trainer inspiring mom, tapi kok nggak inspiratif. Kadang-kadang begitu juga. Betul. Kalau ngelihat kemarin UTS anak saya, kalau yang pertama saya udah nggak khawatir. Yang kedua itu, kadang-kadang karena dia orang sensing ya, kalau Steven, dan belajarnya dia tuh nggak bisa diem. Kadang, nak, gimana sih kok belajarnya begini-begini? Udahlah bu, gini-gini. Ibu ini kok seperti ibu-ibu yang lain ya, cerewet sekarang jadinya. Nah, kadang-kadang saya juga begitu. Tapi lalu saya ingat, oh oke, itu satu sinyal dari anak saya bahwa saya harus segera kembali ke rel lagi. Saya diingetin, ya kita manusiawi bu, kayak gitu nggak apa-apa. Oke ya, cukup ya Bu Lilis, nanti kita bisa discuss lagi. Lalu Mbak Mumun, teman-teman Mbak Mumun benar, ini teman seperjuangan saya dulu waktu di Indonesia Sakinah ya, sebuah gerakan yang ingin mensakinahkan Indonesia. Walaupun masih tersendat langkahnya ya, insya Allah mudah-mudahan Ustadz Nurul dimuluskan jalannya. Mbak Mumun tadi tanya tentang tantrum. Ini tuh luar biasa ya. Di buku saya Mata Jiwa itu saya ada salah satu cerpen di situ. Itu kan cerpen, kumpulan cerpen based on true story. Khusus tantrum itu saya ada bahas di situ, judulnya Kuda Lumping di Mall. Kalau Bapak Ibu baca buku saya ada kuda lumping di mall. Kenapa saya sampai bikin cerita kuda lumping di mall? Karena memang saya sering melihat anak yang tantrum di mall itu tingkahnya tuh kayak orang kesurupan itu loh. Kayak kuda lumping yang kesurupan. Dan itu memang sering saya alami. Saya lihat dan sebenarnya kalau kita mau ya, maaf sekali saya harus katakan, saya backgroundnya bukan psikologi, tapi saya 13 tahun ngurus anak sendiri dan saya banyak menerima curhat dari ibu-ibu lain, orang tua lain. Saya melihat bahwa sebenarnya tantrum itu sumbernya dari kita sendiri juga. Artinya, kalau anak itu tantrum, lalu kita mengabulkan permintaannya, anak itu cerdas loh. Dia ngerti bahwa, oke, kalau aku mau dapetin targetku, aku harus tantrum dulu. Dia melihat, ibunya lagi terdesak kan, Mbak Mumun mau kerja, ibu itu mau kerja, lalu dia harus menyelesaikan tugas-tugasnya di dapur, situasinya mendesak. Anak tuh ngerti banget, anak tuh sangat cerdas, dia ngerti, ibuku lagi terdesak. Aku tahu senjatanya untuk menekan ibuku, dia tahu banget, lalu tantrumlah dia. Memang ibu, kadang-kadang kita tuh harus ada fase di mana, kalau sudah terlanjur bagaimana? Harus ada fase transisi ya. Ada fase transisi yang kadang-kadang ibu tuh nggak mau jalanin. Contoh seperti tantrum misalnya. Oke, mungkin agak memalukan ketika di mall, mungkin dia nangis, guling-guling dan sebagainya. Tetapi kalau kita turuti apa yang dia inginkan, itu akan berulang dan tidak akan pernah berakhir. Jadi satu-satunya jalan memang kita harus memotong mata rantai itu dengan bersikap asertif, tegas tetapi tetap lembut. Bersikap asertif. Jadi saya pernah melihat ibu-ibu yang sampai karena malu lalu ditinggalkan anaknya. Sebenarnya tidak begitu. Akhirnya kasihan juga anak-anaknya. Kita bisa diskusi lebih lanjut ya karena waktu kita kelihatannya nggak banyak dan sepertinya masih ada yang mau bertanya lagi. Saya kembalikan kepada host. Silakan Mas. Oke, ya itu tadi pertanyaan sesi pertama. Saya berikan kesempatan untuk sesi yang kedua. Oke, satu orang, Bapak silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya pada Bunda Zaki ya, yang inspiring mom ya. Inspiring mom. Justru saya berpikir kenapa nggak inspiring dad gitu. Bukan mati, dad mati bukan kan? Apa itu? Bukan dad mati, bukan. Dad ayah ya. Ayah ya. Oh iya. Ya. Karena sudah tahu bahwa seorang ibu itu udah kewalahan ngurusi anak, iya kan? Kenapa kok nggak bapaknya diberdayakan? Ya kan?
Karena sebenarnya bapak-bapak ini juga butuh ilmu. Ya, karena saya ngerasain sendiri di rumah ada anak kecil 2 itu kalau pagi udah ribet banget. Ya, jadi jam 7 itu belum kelar ngurusi anak-anak. Ya, alhamdulillah saya punya kebiasaan yang namanya mandiin anak. Selama saya ada di rumah, yang mandiin anak harus saya. Sehingga ada kedekatan emosional dengan anak. Nah, ini kayaknya perlu juga, Mbak. Bagaimana kita gimana sih caranya kita sebagai ayah itu juga punya kedekatan dengan anak dan bisa membantu ibunya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Oh, Mbak Sisi. Oke, Mbak Sisi, silakan. Baik, saya dengan Sisi. Saya mau tanya dengan ke Mbak Mia. Kebetulan saya juga bergaulnya dengan Gen Y, Mbak Mia. Kita sama-sama bergaul dengan Gen Y. Tadi Mbak Mia bilang kita harus expert dalam satu bidang. Kenapa kita harus expert dalam satu bidang? Jadi itu sepertinya ada mata rantai yang putus untuk Gen Y. Mereka suka berpindah-pindah ya. Kayak tadi Mbak Mia bilang, suka ini temennya lagi booming hal yang lain, jadi dia nggak expert. Itu kenapa? Makasih. Oke, ya. Dan yang ketiga saya berikan kesempatan untuk yang bertanya kepada Ibu Kastini. Ada? Oke, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yeti. Saya dari Bekasi. Mohon maaf tadi telat juga karena muter-muter salah miscommunication ya. Ini saya tertarik sekali, makanya kenapa saya jauh-jauh ke sini dengan Inspire Mom ini, karena saya juga adalah seorang ibu dari 5 orang anak. Anak saya sudah besar-besar semua. Coba saya sekarang ada 2 yang kecil di rumah, ya. Makanya saya sangat butuh sekali untuk ilmu-ilmu baru seperti ini. Yang ingin saya tanyakan adalah saya juga mempelajari tentang ada yang sekarang lagi tren adalah 4B ya, 4B yaitu brain, beauty, behavior, dan brave ya. Itu yang ketika tenar ya, kita ada Miss Universe di Indonesia itu tenar sekali tren ini. Kata-kata ini sehingga saya ingin meng-cross checkkan dengan Inspire Mom yang hari ini. Apakah memang ada dari sana ya inner beauty di situ? Bagaimana pandangannya tentang 4B ini? Begitu, terima kasih pada penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat tadi Inspiring Mom, Beauty, Bio kayaknya lebih ke Bu Kastini kayaknya ya. Lebih tepat ke Bu Kastini kayaknya. Kalau gitu coba nanti Bu Kastini juga diperkuat lagi mengenai beauty-nya ya, mengenai 4B-nya tadi. Oke, silakan siapa dulu yang ingin menjawab atau menjelaskan mengenai pertanyaan yang diajukan. Oke, satu pertanyaan untuk saya tadi. Dari siapa tadi? Kok saya udah lupa ya? Dari Pak, ya Mas Alif. Oke. Mas Alif. Mas Alif kebetulan juga sahabat saya di trainer ya, sesama trainer. Makanya pertanyaannya tuh berat gitu. Kalau trainer yang tanya tuh berat. Tapi Mas Alif juga untuk Bapak Ibu yang lain, saya mendapatkan pertanyaan itu udah ke 1000 sekian, ratus sekian lah gitu. Termasuk waktu masih menyusun modul. Bahkan ada sesama trainer yang waktu itu bilang, saya juga mau bikin modul kayak gini. Trainer inspiring dad katanya gitu. Baik Mas Alif, saya udah tahu pasti akan ada pertanyaan seperti ini. Karena memang parenting itu tidak terpisahkan antara ayah dan ibu. Bisa aja ibu akan bilang, kok enak ya, yang harus inspiratif kok ibunya. Ayahnya kemana dong, ngapain aja. Sebenarnya tidak juga. Nanti akhirnya ujung-ujungnya ke sana. Bahkan di dalam buku Inspiring Moms yang nanti akan saya tulis, insya Allah lagi diselesaikan. Saya justru sama sekali tidak bermaksud untuk menafikan keberadaan para ayah. Tidak. Kita hanya kalau kebetulan saya Muslim, di dalam Islam kan memang pembagiannya jelas. Ayah itu harus mencari nafkah kewajibannya, ibulah madrasah pertama bagi anak-anak. Walaupun tetap ayah harus ikut di dalam proses pengasuhan. Nah, yang pertama-tama saya tembak dalam tanda kutip itu ibunya. Karena seperti yang dibilang oleh Ibu Eli Risma, lagi-lagi saya banyak mengagumi beliau. Indonesia itu sudah memasuki era fatherless country. Negeri tanpa ayah. Ayah antara ada dan tiada. Ayahnya physically ada, tapi peranannya nyaris nggak ada. Kalau nggak dapat laporan dari ibunya tentang perkembangan anak, ayah nggak tahu. Kebanyakan begitu. Atau di luaran sana, kebanyakan ada juga ibu-ibu yang single parent. Mungkin karena bercerai, mungkin juga karena suaminya meninggal dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tanggung jawab pengasuhan anak itu yang terutama sebenarnya pertama-tama itu adalah di ibu.
Lalu kalau kondisinya sudah tidak ideal seperti ini, memang idealnya orang tua itu harus berdua mengasuh anak dan mendidik anak. Tetapi kalau kondisinya tidak ideal, maka ibu tuh nggak boleh cengeng. Itu maksud saya. Ibu nggak boleh cengeng. Yuk besarkan anak secara inspiratif dalam kondisi yang memang tidak ideal. Bersyukurlah kalau memiliki suami yang seperti Mas Alif tadi, mau mandiin anaknya, mau terlibat dalam pengasuhan, mau gantiin popok. Itu bersyukur banget. Beruntung banget perempuan yang dapat suami kayak gitu. Luar biasa ya. Saya pengen kenal sama istrinya. Mau kasih congratulations. Tetapi tidak semua laki-laki mau seperti itu loh. Ya, di sana suaranya kenceng banget. Ada yang curcol rupanya. Atau ada juga bapak-bapak yang mau, ingin seperti itu. Tapi karena situasi, keadaan dan sebagainya nggak memungkinkan untuk itu. Jadi terpaksa ibu harus menguatkan diri, harus jadi ibu yang kuat. Nah kalau nggak kuat, berarti dia harus pakai cara yang semudah-mudahnya dengan energi yang sesedikit-sedikitnya. Yaitu dengan cara menjadi ibu yang inspiratif, cukup jadi role model saja. Jadi kita nggak perlu repot-repot buang tenaga untuk mengasuh anak. Itu maksud saya Mas Alif. Cukup ya, terima kasih. Beliau adalah seorang perempuan yang sangat cerdas. Beliau tahu betul apa yang beliau inginkan, beliau tahu betul visinya apa, dan beliau tahu betul bagaimana beliau ingin hadir memberikan manfaat kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Maka dari proses diskusi, ngobrol selama sekian bulan itu, akhirnya beliau berhasil merumuskan modul Inspiring Moms yang kita semua tadi sudah dapatkan sekelumit dari apa yang menjadi buah pikirannya dia. Sesuatu yang genuine yang datang dari perenungannya sendiri, dari perjalanan hidupnya sendiri. Dan kita beruntung mengenal beliau, beruntung juga belajar banyak dari beliau. Dan saya rasa kita masih terus menunggu ilmu-ilmu beliau untuk bisa di-share kepada kita semuanya. Betul ya? Betul. Dan hari ini juga hadir seseorang yang spesial yang beliau sangat cintai dan saya yakin mendukung beliau sepenuh hati. Kita undang suami dari beliau, yaitu Bapak Ahmad Arifin. Silakan Pak Ahmad Arifin. Silakan Pak Ahmad Arifin bisa menyampaikan support dan juga kesannya untuk istri tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang saya lihat dari bertiga ya, saya lihat kesamaannya adalah mereka bertiga ini orang yang tidak bisa diam, selalu tidak jenak gitu, sehingga ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, dan barangkali di situ kebahagiaannya. Mudah-mudahan, amin ya. Dan saya bangga sekali dan berterima kasih karena saya tahu istri saya ini kalau saya bilang kalau lagi sakit mengeluh, tapi kalau lagi sehat menuntut. Gitu. Jadi maunya itu banyak, ingin apa. Tapi saya bersyukur bahwa dengan saya memberikan kebebasan dalam lingkaran koridor yang kita sepakati, saya alhamdulillah ternyata istri saya terdampar di komunitas yang mulia. Dan tentu saja saya bangga bahwa akhirnya, meskipun saya tahu dalam perjalanannya saya tidak banyak bisa membantu sepenuhnya, karena pada saat-saat dibutuhkan, pas saya mungkin lagi di kantor, paling saya hanya memberi semangat dan akhirnya hanya berdoa. Dan istri saya bilang, ayah ini sibuk, bisanya cuma berdoa akhirnya. Tapi alhamdulillah akhirnya ini bisa dilewati satu step. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya tahu kami juga bukan orang tua yang sempurna, meskipun ini Inspiring Mom ya. Saya tahu kami masih punya banyak kekurangan, tapi paling tidak ke depannya mudah-mudahan interaksi ini bisa saling membelajarkan. Kami juga banyak bisa belajar, istri saya juga banyak belajar, sehingga bermanfaat untuk terutama keluarga kami dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Terima kasih, saya bangga. Baik, dan langsung saja Pak, mohon dihadiahkan bunga yang spesial ini sebagai bentuk doa dan dukungan Pak Ahmad Arifin kepada istri.
kita untuk menjadi seorang paling mamprena yang terus menginspirasi para ibu-ibu di seluruh Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah sebesar-besar. Dan yang terakhir, yang paling cantik mulia, kalau tadi Bu Kastini cerita bahwa perjalanannya 5 tahun untuk bisa kemudian merumuskan apa yang beliau tuangkan di dalam modul dan bukunya dan sebagian di-share di sini. Setidaknya dalam proses 5 tahun itu, 1 tahun terakhir itu saya ikut punya kesempatan untuk berada sesekali di samping beliau dan saya bisa memberikan testimoni atau sebuah bukti bahwa memang perjuangan beliau nggak mudah. Ya, beliau harus berjuang melawan dirinya sendiri, melawan apa kata orang, melawan mimpinya yang sangat-sangat tinggi dan agung. Tapi dari proses perjuangan yang tidak mudah itu yang kadang-kadang juga berlumuran air mata, Ibu ya. Ya, seperti Bu Kastini yang sekarang juga sudah mulai meleleh, ya. Akhirnya hadir sebuah konsep, sebuah gagasan yang itu kami dengan bangga ditempa menyebutnya sebagai original masterpiece. Konsep cantik mulia yang insya Allah juga akan dituangkan dalam bukunya juga ya, seperti Mbak Zaki dan Mbak Mia, yang menginspirasi kita semua pada hari ini. Dan untuk itu dengan senang, bangga, dan bahagia, suami beliau juga hadir di sini jauh-jauh dari Surabaya. Dan saya ingin mengundang kehadiran beliau untuk bersama saya di atas panggung. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di forum ini mungkin saya orang yang paling beruntung karena punya istri yang sudah nenek-nenek tapi tetap cantik. Dan akan mentrainingkan kecantikannya dengan cantik mulia, Masya Allah. Ya. Jadi saya selaku suami bangga, bersyukur dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh istri saya. Kalau teman-teman di komunitas Tempa atau Sukses Mulia itu panggilannya Mimi Tini, Mimi Kastini ya. Kepada komunitas Tempa ini kami sampaikan terima kasih, penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya atas upayanya mendampingi istri untuk bisa merumuskan dan kemudian hari ini launching untuk program ini. Sehari-hari saya, seperti yang tadi sudah disampaikan istri saya sebagai pendidik, sebagai pengelola lembaga-lembaga pendidikan, dan lebih dari 10.000 orang tua murid yang saya kelola, yang mereka semua butuh training-training ini. Jadi sungguh insya Allah atas bimbingan Pak Idra dan teman-teman di sini, menjadi amal soleh, amal jariah panjenengan semua. Karena insya Allah inspirasi ini akan disampaikan kepada para orang tua murid, menjadikan Indonesia lebih baik insya Allah. Terima kasih. Selamat, mudah-mudahan jadi berkah ilmunya. Bersyukur. Silakan Pak, menghadiahkan karangan bunga sebagai wujud cinta dan dukungan Pak Nur kepada Ibu Kastini. Beri tepuk tangan yang paling meriah lagi. Dan saya undang kehadiran, boleh saya undang lagi kehadiran Pak Krisna, Pak Ahmad Arifin untuk hadir ke depan dan foto bersama dengan bidadarinya. Silakan Pak. Jangan sampai ketukar ya suaminya. Di selang. Bunganya Mbak Mia, ya.
saya mewakili semua teman-teman alumni, menti dari Tempa dan juga komunitas Akademi Trainer dan komunitas Sukses Mulia mengucapkan selamat atas hari ini. Perjuangan teman-teman semuanya baru dimulai. Dan dengan doa kami dan dukungan kami, insya Allah teman-teman akan terus rise above the crowd. Tepuk tangan yang paling meriah untuk mereka semua.